Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Ainus Salamah ingin menjelaskan tentang teori institusional dan teori open system. Teori institusional atau teori kelembagaan adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Prinsip dasar teori ini adalah bahwa kelangsungan hidup organisasi membutuhkan organisasi tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial dari perilaku yang dapat diterima. Teori institusional memberikan penjelasan bagaimana mekanisme suatu organisasi melakukan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang melingkupinya. DiMaggio dan Powell dalam Donaldson melihat ada 3 bentuk institusional yang bersifat isomorfis, yaitu 1. Koersif isomorfis yang menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas. Koersif isomorfis adalah ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan. Yang kedua adalah mimesis isomorfis, yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain. Ketika organisasi mengkopi atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan karena ketidakpastian. Yang ketiga adalah normatif isomorfis, karena adanya tuntutan profesional. Normatif isomorfis adalah ketika orang mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan profesional. Organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa mereka adalah superior. DiMaggio dan Powell dalam Donaldson juga mengidentifikasikan beberapa penyesuaian organisasi pada teori institusional, antara lain yang pertama adalah penyesuaian kategorial. Hal ini terjadi ketika aturan-aturan institusional mengarahkan organisasi membentuk struktur mereka. Yang kedua adalah penyesuaian struktural, disebabkan oleh peraturan pemerintah, ketidakpastian lingkungan, atau mencari legitimasi. Perusahaan akan mengadopsi struktur organisasi yang spesifik atau biasanya dengan menyewa seseorang dari perusahaan yang sukses atau menyewa konsultan. Yang ketiga adalah penyesuaian prosedural. Penyesuaian atau adopsi adalah hasil dari ketidakpastian atau paksaan dan pemaknaan normatif. Yang terakhir adalah penyesuaian personil, di mana penyesuaian terhadap aturan-aturan institusi biasanya perlu untuk menyewa atau menggunakan personil yang spesifik. Teori institusional memiliki 2 dimensi utama, yaitu isomorfis dan decoupling. Kedua dimensi itu mempunyai kaitan yang kuat untuk menjelaskan praktik pelaporan keuangan perusahaan. Dimensi isomorfik terdiri dari 3 cara, yaitu paksaan, imitasi, dan normatif. Banyak banget pertanyaan tentang mengapa organisasi pada umumnya atau sebagai fakta sosial melakukan isomorfis. Jawabannya adalah menurut penganut teori institusional adalah karena organisasi mengadaptasikan dirinya lewat proses mimesis atau pengadopsian dan imitasi isomorfis berupa penerimaan nilai-nilai, norma-norma dalam membentuk aturan yang dilegitimasi. Pemenuhan lewat nilai-nilai dan norma-norma dapat terjadi karena perilaku sebagai implikasi dari penerimaan nilai dan norma tersebut dapat dipahami dan bersifat taken for granted. Realitas bagi penganut teori institusional merupakan produk dari proses sosial. Pilihan sosial dilakukan dan dimediasikan serta dihubungkan oleh perencanaan institusional. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang teori open system atau teori sistem terbuka, yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya secara tidak terkendali, di mana dia memperoleh input dari lingkungan dan memberikan output bagi lingkungan. Sistem terbuka juga memperoleh gangguan atau input yang tidak terkendalikan yang akan mempengaruhi proses dalam sistem. Sistem yang dirancang dengan baik dapat meminimumkan gangguan ini dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya gangguan dari lingkungan dan juga selanjutnya menciptakan proses dan cara-cara menanggulangi gangguan tersebut. Sistem yang terbuka berarti sistem tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Semua organisasi merupakan sistem terbuka, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Sistem di dalam sebuah organisme dikatakan
sebagai sebuah sistem terbuka karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang berada di luar organisme itu sendiri. Teori tentang open system relatif masih baru dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terpecahkan dengan teori ini. Pengembangan teori open system didasarkan pada dua sumber. Pertama, biofisik kehidupan suatu organisme, dan kedua, perkembangan pada industri kimia, di mana di samping adanya reaksi di dalam proses secara tertutup tetapi juga mempertimbangkan unsur efisiensi dan keuntungan lainnya. Thermodynamic teori disebut irreversible teori thermodynamic, yang merupakan satu generasi teori dari physical theory. Meskipun open system menunjukkan karakteristik yang luar biasa, tetapi pada beberapa kondisi tersebut berada pada posisi steady state. Kondisi ini berada pada jarak antara equilibrium dan kondisi yang sebenarnya. Open system memiliki interaksi yang dinamis dengan lingkungannya, baik transmisi dan menerima energi. Steady state menunjukkan karakteristik yang luar biasa dengan adanya kejelasan pada equifinality. Equifinality merupakan satu kondisi yang dapat tercapai dengan berbagai potensi yang dimiliki. Berdasarkan prinsip dari thermodynamic, open system dapat memelihara sistem tersebut dari kemungkinan yang tidak terduga dalam organisasi. Open system yang lebih kompleks sebenarnya terdapat pada kajian biologi yang dianalisis oleh Burton, Rashevsky, Heron, Rainer, dan Beck, dan penulis lainnya. Aku dapat melakukan penelitian satu sistem tidak harus berada pada kondisi equilibrium, namun cenderung untuk terus-menerus mencapainya. Aku dapat mencapai titik ini, maka sistem harus dipertahankan dalam kondisi stabil. Oleh karena itu, karakter open system adalah kondisi yang sangat diperlukan untuk kapasitas kerja yang terus-menerus dari organisasi.